Selamat pagi, dokter. Sehat Ya, ya dok selamat hari pagi. ini? Alhamdulillah sehat, ya. Alhamdulillah. Iya dok, di pagi hari ini kita mendengar berita tentang Tukul Arwana yang dikabarkan mengalami pendarahan otak. Boleh dokter jelaskan kepada kami, pemirsa Kompas TV dengan bahasa yang sederhana, apa itu pengertian pendarahan otak? Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Terima kasih juga untuk pemirsa Kompas TV yang sudah menonton acara ini. Jadi perdarahan otak itu adalah suatu kondisi di mana, otak yang sehat itu terisi oleh darah ya, akibat apa? Akibat ada rembesan atau pecah pembuluh darah ya di otak. Posisinya bisa di dalam otaknya atau dekat-dekat pinggir otak ya. Kalau yang di tengah-tengah itu kita bilang perdarahan otak namanya perdarahan intracerebral, PIS, PIS. Tapi kalau perdarahan yang ada di tepi-tepi namanya perdarahan subarachnoid ya, di ruang subarachnoid. Penyebabnya pendarahan otak itu ya karena dia mendadak ya. Mungkin yang punya diri itu tidak sadar awal-awalnya nggak tahu, tapi pada saat stroke itu datang, perdarahan itu datang, ya dia langsung timbul gejala yang mendadak. Bisa jadi gejalanya yang khas itu biasa sakit kepala. Ya, kalau yang berat sekali bisa sampai penurunan kesadaran. Ya, kalau yang ringan-ringan mungkin hanya ya sakit kepala ringan seperti seperti apa ya, seperti sakit kepala biasa aja. Jadi kadang-kadang kalau orang tuh tidak begitu aware lah kalau yang sakit kepala ringan, tapi kalau yang berat mungkin langsung dibawa ke rumah sakit gitu, Mbak. Jadi memang ada pendarahan di bagian otak dan biasa ini terjadi begitu cepat ya dok ya, mendadak. Gejalanya mirip-mirip gejala sakit kepala biasa begitu ya. Mungkin kalau membedakan antara sakit kepala dengan pendarahan otak, sakit kepalanya ini seperti apa, dok? Gini, kalau perdarahannya kecil di otak mungkin yang tadi saya bilang sakit kepala tidak terlalu membahayakan buat pasien sendiri ya, jadi dia tidak rasa hanya sakit kepala. Tapi kalau perdarahannya bertambah luas, mungkin ada darah yang bertambah banyak dan akan terjadi pendesakan, nah baru muncul sakit kepala makin tambah hebat, ada muntah, ya bahkan bisa sampai kejang dan tidak sadar. Nah, jadi kalau yang itu sudah terjadi berarti itu memang sudah terjadi luas lah perdarahannya, gitu Mbak. Jadi yang membedakan pendarahan sakit kepala karena pendarahan otak ini ada gejala berikutnya yang mengikuti ya dok ya, mungkin muntah dan juga kejang. Sebenarnya pendarahan otak ini dipicu oleh apa saja sih dok? Hmm, biasanya sih paling seringnya terjadi perdarahan otak itu karena hipertensi, Mbak, yang pertama. Jadi hipertensi yang kronik, yang tidak terkontrol ya, terus makin lama makin sering hipertensi, mungkin otak pembuluh darahnya jadi mengalami perubahan di ujung-ujungnya gitu karena tidak terkontrolnya hipertensi. Yang kedua bisa juga karena makin faktor usia ya, faktor usia yang bertambah, mungkin ada kerapuhan di dinding-dinding pembuluh darah dan tiba-tiba saat tensi mendadak naik dia bisa pecah juga ya. Mungkin selain usia ya faktor-faktor genetik bisa juga mempengaruhi ya adanya gen leukoproteinan E2 lah di otak itu, tapi itu kejadiannya agak jarang ya. Yang paling banyak sih karena hipertensi, Mbak. Iya, karena hipertensi. Nah, dok, kita tahu kan hipertensi ini ada yang bergejala, ada yang juga tidak ya. Mungkin dalam kasusnya Mas Tukul ini dia tanpa gejala, jadi terjadi begitu cepat dan begitu tiba-tiba. Bagaimana harus menyikapinya masyarakat ini, dok? Mmm, sebenarnya kita sebagai masyarakat ya kalau, orang-orang awam mungkin kalau bilang hipertensi katanya tengkuknya kaku, tengkuk kaku. Ya sebenarnya hipertensi itu juga tidak spesifik juga gejalanya, karena bahayanya di mana, yaitu kita bilang hipertensi adalah silent killer. Jadi pembunuh berdarah dingin lah, silent, dia senyap. Karena yang punya badan itu tidak merasakan tensinya gitu, kecuali mungkin dia rutin memeriksakan, tensi ya, kalau syukur-syukur punya alat tensi yang buat home yang di rumah itu rutin periksa itu kita bisa mendeteksi tuh kalau kita udah mulai terkena hipertensi, ya bagusnya pergi ke dokter, berobat gitu ya. Tapi kalau kita sayangnya kalau di sini kan apa ya, habit untuk periksa darah tuh kayaknya mungkin belum lah yang mungkin perlu dimasyarakatkan lagi tuh ya. Jadi orang rajin meriksa tensi di sendiri. Jadi kenalilah berapa angkamu gitu ya, itu yang penting di situ. Nah mungkin kalau kasusnya Pak Tukul bisa jadi mungkin dia udah ada hipertensi yang tidak terdeteksi ya, jadi hipertensi itu udah kronis ya kan, faktor usia bertambah, dari makanan juga ya, ada kolesterol ya, garam yang tinggi, gitu juga bisa memicu hipertensinya makin naik, gitu Mbak Mhm. kira-kira. Ya, jadi untuk pasien yang memiliki riwayat darah tinggi atau hipertensi ini wajib untuk terus memantau bagaimana kondisi atau tekanan darahnya karena memang sewaktu-waktu bisa saja ini terjadi pendarahan otak. Lantas tadi dokter Ya, singgung tentang pola hidup ya dok ya, tentang makanan terutama. Sebenarnya adakah makanan yang harus dihindari ketika mengalami supaya kita juga bisa menjalankan pola hidup sehat dok?
Ya, kalau untuk pola hidup sehat mencegah hipertensi, itu yang pertama-tama ya diusahakan, mengurangi garam, Mbak, ya. Jadi garam jangan berlebihan, ya istilahnya pembatasan garam lah ya, karena garam itu bisa menyerap air dan air itu udah ada di lubang pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Jadi pola hidupnya makan, terus kemudian kurangi semua makanan yang banyak mengandung lemak ya, kayak goreng-gorengan, santan, itu ya kalau udah usia sudah, menjelang di atas 50 lah mungkin makanan udah mulai pilih-pilih aja, jadi jangan semua dihantam lah makannya, yang penting enak ya nggak kayak gitu, soalnya nanti berdampak juga bagi pembuluh darah kita. Kalau udah kumpul semua makanan yang enak masuk ke dalam perut terus disebar pembuluh darah makin lama akan timbul plak ya. Mhm. Jadi pembuluh darah tadi bagus itu sempurna lah pembuluh darah waktu muda tuh sangat sempurna lingkaran itu. Nah lama-lama dia terisi tuh sama plak-plak akibat yang kita makan itu. Terus pembuluh darahnya menyempit. Nah, pada saat menyempit tuh tensi kayak ibarat selang air lah ya. Selang air kan kalau makin kaku ya, tekanannya makin bisa nyemprot tinggi ya. Sama juga dengan pembuluh darah kita gitu. Jadi kalau kita masih muda tuh lentur, pembuluh darahnya mungkin tidak tinggi, tapi makin tua, makin apa ya kaku, lubangnya makin sempit dan semprotannya juga makin kencang. Nah itu udah masuk kategori bisa jadi darah tinggi. Ya perlu diobati lah kalau memang udah kayak gitu, perlu obat-obat yang bisa merelaksasi pembuluh darah ya, yang bisa menghancurkan plak-plak yang di situ ya, nanti dengan berobat teratur ya mudah-mudahan tidak terjadi penyakit hipertensi yang membahayakan itu, Mbak. Ya, jadi memang kita harus sudah mulai ya, saatnya sekarang untuk Ya. menerapkan pola hidup sehat. Dokter, apa yang harus dilakukan jika memang pendarahan otak ini terjadi ya, apa yang harus dilakukan, bagaimana penanganannya, dan bagaimana juga dengan resiko kematiannya karena ini terjadi begitu cepat, Dok? Iya iya, oke. Mungkin sebenarnya kita di masyarakat itu, harus, mengenali lah gejala stroke lah. Kenali gejala stroke ya ya ada hafalan yang gampang tuh namanya, FAST ya, FAST. Itu, bahasa Inggris sih sebenarnya, tapi sudah di Indonesia gampang ya kalau, F-nya tuh face, di mana wajah tuh terlihat miring, mendadak ya. Kemudian A-nya tuh arm ya, arm tuh tangannya ada, lemas sebelah ya. S-nya tuh yang ke S speech, speech-nya tiba-tiba kayak orang ngomongnya nggak jelas gitu ya. Nah, yang T-nya terakhir tuh time. Jadi time is critical, time jadi segera hubungi rumah sakit ya. Jadi saya cari pertolongan. Jika ada gejala FAST, langsung FAS, T-nya langsung bertindak hubungi rumah sakit. Ya supaya apa? Supaya kalau memang kalau ada perdarahan, perdarahannya mungkin tidak yang terlalu hebat ya. Tapi kalau memang ya mungkin amit-amit aja nih kalau memang kebutuhan bisa ya perdarahan itu kan kadang-kadang kita nggak bisa duga ya perdarahannya yang mendadak hebat kayak perdarahan subarachnoid itu ya itu Mhm. pecah karena pecahnya aneurisma jadi udah ada kelainan pembuluh darah di otak perdarahannya sangat luas. Nah bisa langsung pasien bisa tidak lama kemudian bisa meninggal juga di tempat ya. Ya. Atau kalau yang ringan-ringan yang tadi pendarahan kecil yang belum Mhm. awal ada gejala ringan terus kemudian Mhm. mulai aduh kok bicara udah susah nih, wah langsung ke rumah sakit aja kalau gitu Iya. ya Jadi gitu memang perlu ya. memperhatikan gejala. Dokter, secara singkat, ini kan nampaknya bisa menimbulkan kelumpuhan karena yang diserang adalah syaraf ya, Dok. Apakah ini juga bisa disembuhkan dan berapa lama proses kesembuhannya? Kalau biasanya dari pengalaman kita ya, punya stroke yang perdarahan itu lebih hasilnya kalau tidak berlanjut berat amat ya, tidak terlalu luas, dia kecil, itu dengan cara konservatif pun bisa membaik ya. Jadi darah itu akan diserap sama tubuh, jadi otak tanpa tanpa operasi lah. Ini dengan obat-obatan dia bisa menyerap ya kira-kira sekitar 2 minggu, 4 minggu, 1 bulan itu mengecil, paling hanya ada gejala sisa ringan ya. Tapi kalau yang berat, yang mengancam jiwa, biasanya kita selalu berkonsultasi dengan bedah saraf ya, untuk Mhm. mengeluarkan darah. Nah, tujuannya untuk menyelamatkan, life saving aja. Jadi operasi itu tidak untuk memperbaiki kondisi, misalkan, oh nanti setelah operasi lumpuhnya hilang. Oh enggak, di sini operasi hanya untuk life saving. Jadi Mhm. pada saat tekanan darah Ya. yang begitu hebat mengancam itu harus dibebaskan itu, dikeluarkan ya supaya Mhm. rilis tekanannya. Nah, jadi dia menyelamatkan hidup lah istilahnya kayak gitu ya. Mungkin itu kalau yang dengan bedah saraf ya dengan pembedahan. Perbaikan Ya. klinis mungkin ya dia harus fisioterapi sampai 6 bulan ya Mhm. aktif ya. Nanti mudah-mudahan recovery bisa itu bisa. Tapi biasanya stroke sih ada gejala sisa lah. Baik. Nggak 100% ya. Ya, semoga ini tidak menimpa kita dan kita selalu sehat karena kita juga berusaha menerapkan pola hidup yang sehat. Terima kasih Dr. Muhammad Imam Santoso, dokter spesialis saraf telah bergabung di Sapa Indonesia akhir pekan.